Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali bergabung dengan analis dari Mirai Aset Sekuritas, Christine Natasha. Selamat pagi, Mbak Christine. Selamat pagi, Mbak Nastiti. Mbak Christine, ini kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin di seluruh dunia ya, ini masih minus. Kemudian pertanyaan saya adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang masih minus itu yang membuat IHSG kita akan susah sekali untuk berada di level 6.000? Kalau saya lihat saat ini memang kita sudah ekspektasi bahwa GDP kita actually di first quarter akan contract karena memang kita mengharapkan itu perbaikan atau pertumbuhan GDP akan mulai di second quarter 2021, di mana kemarin target GDP growth untuk tahun 2021 dari Mirai Asset itu sekitar di 4,15% secara tahunan untuk 2021, di mana ini positif jika dibandingkan di tahun 2020 gitu. Jadi kalau kita lihat saat ini foreign investor juga masih continue untuk melumpuhkan net buy di Indonesian equity sejak awal bulan Mei sekitar 165 miliar kemarin dibandingkan massive foreign outflow yang terjadi di bulan April 2021. Di mana pas bulan April kita mengekspektasi GDP akan negatif di first quarter 2021. Baik, seperti apa pergerakan IHSG untuk hari ini? Untuk hari ini saya memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak konsolidasi cenderung menguat namun masih terbatas. Terbatas ya, di level berapa? Saya melihat IHSG akan bergerak menguji resistance kuatnya itu di level 6.000. Baik, ini kan semua data ekonomi di kuartal 1 sudah dirilis semua ya Mbak Christine. IHSG akan bergerak seperti apa di kuartal 2 nanti? Untuk di kuartal kedua, kita sih mengharapkan setelah Lebaran nanti adanya perbaikan juga di rilis quarterly earnings report, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sebetulnya tahun lalu itu adalah minus cukup banyak karena tahun ini setelah pembukaan dari ekonomi kita melihat adanya perbaikan juga dari ekonomi dan juga dari vaksin rollout-nya di second quarter nanti. Jadi kita berharap di second quarter nanti pergerakan IHSG akan cenderung lebih positif dibandingkan bulan April dan Mei ini. Baik, ini bulan Mei di bursa ada ungkapan sell in May and go away. Bagaimana saran Anda? Apakah investor mesti melakukan mitos itu atau abaikan saja? Kalau saya lihat sih mungkin nggak selalu, memang mostly itu di bulan Mei banyaknya masih sell off ya, tapi kita kembali lagi ke data-data ekonomi yang akan dirilis yang dimana kita percaya bahwa fundamental dari ekonomi Indonesia saat ini akan membaik, di mana jika ada sell off dari beberapa pihak itu adalah saatnya kita membeli itu untuk bulan Mei untuk tahun ini kalau kita lihat. Saatnya untuk membeli justru ya? Saatnya membeli kalau menurut saya karena buy on dip lebih baik dibandingkan ketika indeksnya sedang uptrend. Oke, jadi rekomendasi Anda apa saja untuk beli saat ini? Karena saat ini mungkin komoditi price sedang meningkat ya, terutama untuk harga copper. Ya kita lihat juga kita masih suka Antam ya untuk counter yang diuntungkan dari penguatan harga nikel juga, dan kita lihat untuk jangka panjangnya lagi mungkin untuk saham-saham yang sudah terkoreksi cukup signifikan seperti MNCN atau media companies juga berpotensi, lalu saham-saham retailers karena memang tahun lalu adalah low base banget, jadi untuk tahun ini kita masih berharap retailers akan bertumbuh lebih baik. Lalu kita lihat saham-saham healthcare karena kalau kita lihat mungkin ada kemungkinan saham-saham healthcare akan membukukan better than expected earnings karena kan kemarin ternyata vaksin sudah di roll out, namun kita lihat mungkin masih ada potensi bahwa earnings akan lebih baik daripada estimasi daripada para analis. Untuk sektor komoditas, saran Anda seperti apa? Ini kan CPO sudah tembus di 4.000, sudah tembus di 4.000 ringgit Malaysia. Apakah saham-saham di sektor komoditas itu juga menarik juga untuk kita beli untuk saat ini?
Iya, saya sih melihat untuk saham di sektor komoditi dari PBV atau valuasi yang paling murah itu adalah SMP. Namun memang kalau untuk saham-saham komoditi saat ini kan terkena imbas dari ESG, di mana makanya harga sahamnya tidak meningkat signifikan walaupun harga CPO sudah melambung cukup signifikan. Namun ya untuk saham-saham komoditi CPO saya melihat seperti LSIP dan juga ALI masih cukup baik untuk dikoleksi. Baik, selain sektor komoditas, apalagi Anda rekomendasikan untuk hari ini? Ya, kita lihat komoditas, lalu saham-saham berbasis media mungkin untuk hari ini. Baik, bagaimana dengan telekomunikasi? Untuk telekomunikasi kita masih overweight terhadap the whole sektor. Namun mungkin memang price war yang terjadi di sektor ini masih berlanjut. Namun karena ini adalah big cap companies, kita menyarankan untuk saham-saham telekomunikasi untuk dipegang lebih jangka panjang. Oke, terakhir Mbak Christine, yang dihindari, sekarang kalau tadi direkomendasikan, apa yang perlu dihindari dari saham-saham sektor tertentu untuk saat ini? Ya mungkin saham-saham seperti construction ya, mungkin karena kemarin kan secara valuasi juga cukup mahal dan kita melihat cash flow dari perusahaan construction juga belum terlihat membaik gitu. Baik, jadi saham sektor konstruksi dihindari dulu ya. Baik, Mbak Christine, terima kasih. Beko juga mungkin. Oke, terima kasih atas waktu Anda telah bersama kami pagi ini. Demikian tadi pemirsa analis dari Mirae Asset Sekuritas, Christine Natasha.